Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi sejarah yang terjadi di tanggal dan bulan yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar sejarah yang kita pelajari mampu membuat kita menghormati masa lalu dan memicu kita untuk berbuat hal yang lebih baik di masa depan. Gerakan Sadar Sejarah memohon agar channel ini jangan di-like dan jangan di-subscribe. Pada kesempatan kali ini akan kita ulas sejarah apa saja yang terjadi pada 24 April dari tahun ke tahun. Pada 24 April 1656, Thomas Fink tutup usia pada umur 96 tahun. Ia adalah ahli matematika dan fisikawan yang dikenal sebagai seorang profesor di Universitas Copenhagen selama lebih dari 60 tahun. Prestasi Thomas Fink ditemukan dalam bukunya yang berjudul Geometria Rotundi pada tahun 1583. Di dalam buku itu, Fink memperkenalkan nama-nama modern dari fungsi trigonometri garis singgung dan garis potong. Dalam matematika, fungsi trigonometri adalah fungsi nyata yang menghubungkan sudut segitiga siku-siku dengan rasio dua panjang sisinya. Fungsi trigonometri banyak digunakan di semua ilmu yang berhubungan dengan geometri seperti navigasi, mekanika padat, mekanika langit, geodesi, dan banyak ilmu lainnya. Pada 24 April 1895, Joshua Slocum menjadi orang pertama yang berlayar sendirian ke seluruh penjuru dunia. Ia berlayar dari Boston, Massachusetts dengan kapalnya yang bernama The Spray. Pada tahun 1900, Slocum menulis buku tentang perjalanannya yang berjudul Sailing Alone Around the World. Buku ini kemudian menjadi bestseller internasional. Joshua Slocum menghilang pada November 1909 saat berada di atas kapalnya yang bernama The Spray setelah berlayar dari Vineyard Haven, Massachusetts menuju Amerika Selatan. The Spray adalah sekoci tiram berukuran 11,20 meter. Pada 24 April 1913, Gedung Woolworth di New York City dibuka. Gedung Woolworth adalah gedung pencakar langit tertua dan paling terkenal di New York City. Gedung ini dirancang oleh arsitek Cass Gilbert. Gedung Woolworth adalah gedung tertinggi di dunia pada tahun 1913 sampai 1930 dengan ketinggian 241 meter. Lebih dari satu abad setelah pembangunannya, ia tetap menjadi salah satu dari 100 gedung tertinggi di Amerika Serikat. Rekor ketinggian gedung Woolworth dilampaui oleh gedung 40 Wall Street yang resmi dibuka pada 26 Mei 1930. Gedung 40 Wall Street juga dikenal dengan sebutan Gedung Trump. Pada 24 April 1914, James Franck dan Gustav Ludwig Hertz menyajikan penelitian mereka tentang pilar mekanika kuantum kepada German Physical Society. Penelitian mereka itu kemudian dikenal dengan nama Eksperimen Franck-Hertz. Eksperimen Franck-Hertz adalah pengukuran listrik pertama yang dengan jelas menunjukkan sifat kuantum atom. Hasil eksperimen ini membuktikan kebenaran teori Bohr yang telah diusulkan tahun sebelumnya oleh Niels Bohr. Eksperimen Franck-Hertz menggunakan tabung vakum berpemanas yang mengandung tetesan merkuri. Mereka melaporkan suhu tabung mencapai 115 derajat Celcius, di mana tekanan uap merkuri adalah sekitar 100 Pascal. Pada 10 Desember 1925, Franck dan Hertz dianugerahi penghargaan hadiah Nobel di bidang fisika atas penemuan hukum yang mengatur dampak elektron pada atom. Pada 24 April 1924, Grenfell Stanley Hall tutup usia pada umur 80 tahun. Ia adalah psikolog yang dikenal sebagai presiden pertama dari American Psychological Association. Hall adalah salah satu pendiri gerakan belajar anak di tahun 1880-an. Minatnya berfokus pada perkembangan masa kanak-kanak dan teori evolusi.
Hal juga merupakan orang Amerika pertama yang mendapatkan gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman dengan disertasinya yang berjudul The Muscular Perception of Space. Sebuah survei yang berjudul Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Hall sebagai psikolog ke-72 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Pada 24 April 1926, Jerman dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Berlin. Mereka berjanji bersikap netral jika terjadi serangan terhadap pihak ketiga selama 5 tahun ke depan. Pada 24 April 1945, Ernst Robert Grawitz tutup usia pada umur 45 tahun. Ia adalah dokter yang dikenal sebagai bagian dari kelompok yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang dengan sakit jiwa dan cacat fisik dalam program Action T4. Para peneliti yang ingin memanfaatkan narapidana di kamp konsentrasi Jerman untuk subjek penelitian harus mengajukan permohonan awal ke Grawitz, di mana permohonan itu akan diteruskan ke Heinrich Himmler sebagai pemberi persetujuan akhir. Saat tentara Uni Soviet maju ke Berlin, Grawitz memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan keluarganya dengan menarik pin dari 2 granat yang ditaruhnya di bawah meja makan saat makan malam. Kejadian itu ditampilkan pada film Jerman pada tahun 2004 yang berjudul Der Untergang, di mana Grawitz diperankan oleh Christian Henning. Pada 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika ditutup. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mendukung kedamaian dan kerjasama dunia yang tertuang dalam Dasar-Sila Bandung. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961. Pada 24 April 1960, Max Theodor Felix von Loe tutup usia pada umur 80 tahun. Ia adalah fisikawan yang pertama kali menemukan difraksi sinar X dari sebuah kristal pada tahun 1912. Metode difraksi sinar X adalah suatu cara untuk mempelajari keteraturan atom atau molekul dalam suatu struktur tertentu. Pengamatan difraksi sinar oleh Max von Loe pada tahun 1912 menegaskan bagi kebanyakan ilmuwan bahwa sinar X adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Difraksi sinar X temuannya merupakan langkah penting bagi pengembangan X-ray spektroskopi. Atas capaiannya itu, Max von Loe dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1914. Pada 24 April 1964, Gerard Johannes Paul Domesq tutup usia pada umur 68 tahun. Ia adalah ahli patologi dan ahli bakteriologi yang dikenal sebagai penemu sulfonamidocrysoidin. Sulfonamidocrysoidin adalah antibiotik pertama yang tersedia secara komersial dan dipasarkan dengan nama merek Prontosil. Sulfonamidocrysoidin efektif untuk melawan infeksi bakteri seperti pneumococcus yang menyebabkan pneumonia. Atas capaiannya itu, Gerhard Domesq dianugerahi penghargaan hadiah Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 1939. Pada 24 April 1967, Vladimir Mikhailovich Komarov tutup usia pada umur 40 tahun. Ia adalah pilot, insinyur, dan astronot yang dikenal sebagai kosmonot Uni Soviet pertama yang terbang keluar angkasa sebanyak 2 kali ketika ia terpilih sebagai pilot tunggal Soyuz 1. Soyuz 1 adalah penerbangan awak pertama dari pesawat ruang angkasa Soyuz. Komarov tewas dalam penerbangan itu akibat parasut yang gagal terbuka. Ia menghantam tanah dengan kecepatan 30-40 meter per detik di Orenburg, yaitu perbatasan antara Rusia dan Kazakhstan.
Kematian Komarov di dalam Soyuz 1 tercatat sebagai kematian pertama dalam sejarah penerbangan luar angkasa. Untuk menghormatinya, ia dianugerahi penghargaan pahlawan Uni Soviet sebanyak 2 kali yang salah satunya diberikan secara anumerta. Pada 24 April 1970, Cina meluncurkan Dongfang Hong 1. Hal itu menjadikan Cina sebagai negara kelima yang menempatkan objek ke orbit bumi menggunakan boosternya sendiri. Dengan berat 173 kg, satelit ini lebih berat daripada satelit pertama negara-negara yang lain. Satelit yang membawa pemancar radio ini menyiarkan lagu dengan nama yang sama selama 26 hari saat berada di orbit bumi. Pada 24 April 1971, Frans Sumarta Mendur tutup usia pada umur 58 tahun. Ia adalah salah satu dari beberapa fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Frans Sumarta Mendur mengabadikan peristiwa bersejarah itu bersama dengan saudara kandungnya yaitu Alexius Impurung Mendur. Mereka berdua bersama dengan Justus Umbas, Frans Umbas, Alex Mamusung, dan Oscar Ganda kemudian mendirikan Indonesia Press Photo Service pada 2 Oktober 1946. Pada 24 April 1990, pesawat ulang-alik Discovery STS-31 lepas landas ke ruang angkasa dengan membawa teleskop Hubble yang memiliki diameter 2,4 meter dan panjang fokus 57,6 meter. Teleskop Hubble adalah sebuah teleskop luar angkasa yang diluncurkan ke orbit rendah bumi pada tahun 1990 dan masih beroperasi hingga saat ini. Nama Hubble diambil dari nama astronom Edwin Powell Hubble. Teleskop Hubble bukanlah teleskop luar angkasa pertama, tetapi merupakan salah satu yang terbesar, paling serbaguna, dan paling terkenal sebagai alat penelitian yang sangat penting pada saat itu. Orbit Hubble di luar distorsi atmosfer bumi memungkinkan untuk menangkap gambar resolusi sangat tinggi dengan cahaya latar jauh lebih rendah daripada teleskop berbasis darat. Dengan wilayah tangkapan seluas 4.525 meter persegi, teleskop ini mampu merekam beberapa gambar dengan sangat rinci. Banyak pengamatan Hubble telah membawa terobosan dalam astrofisika seperti menentukan tingkat ekspansi alam semesta. Hubble adalah satu-satunya teleskop yang dirancang untuk dapat dirawat di ruang angkasa oleh para astronom. 5 misi pesawat ulang-alik telah memperbaiki, meningkatkan, dan mengganti sistem pada teleskop. Teleskop Hubble beroperasi hingga tahun 2020 dan dapat bertahan sampai 2030 hingga 2040. Penggantinya adalah teleskop luar angkasa James Webb yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Maret 2021. Pada 24 April 1990, Michael Neubert Jr. sebagai Menteri Pertahanan Inggris secara resmi menyatakan bahwa Pulau Gruinard, Skotlandia bebas dari penyakit antraks setelah 48 tahun dikarantina. Pulau Gruinard adalah pulau kecil berbentuk oval di Skotlandia dengan panjang sekitar 2 km dan lebar sekitar 1 km. Pulau Gruinard terletak di Teluk Gruinard yang titik terdekatnya dengan daratan berjarak sekitar 1 km lepas pantai. Pulau itu berbahaya bagi semua mamalia setelah dilakukan percobaan uji perang senjata biologis dengan bakteri antraks pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1942. Uji coba ini dipimpin oleh ilmuwan militer Inggris dari Departemen Biologi Port London. Strain antrak yang dipilih adalah jenis yang sangat virulen yang disebut dengan volume 14578. Uji coba itu dilakukan dengan membawa 80 domba ke Pulau Gruinard dan meledakkan bom berisi spora antraks di dekat domba tersebut ditambatkan. Domba itu terinfeksi antraks dan mulai mati dalam beberapa hari setelah terpapar. Hasil uji coba itu menyimpulkan bahwa pelepasan besar spora antraks di kota-kota Jerman
akan dapat menjadikannya tak dapat dihuni selama beberapa dekade ke depan. Kesimpulan tersebut didukung oleh ketidakmampuan pemerintah Inggris untuk mendekontaminasi Pulau Gruinard setelah percobaan senjata biologis itu. Hal itu dikarenakan spora antraks bertahan cukup lama dari proses dekontaminasi. Selama bertahun-tahun, proses dekontaminasi dianggap terlalu berbahaya dan mahal untuk mengembalikan akses publik ke Pulau Gruinard. Pada akhirnya, Pulau Gruinard dikarantina tanpa batas waktu dan kunjungan ke pulau itu dilarang, kecuali untuk pemeriksaan berkala. Mulai tahun 1986, upaya yang gigih dilakukan untuk mendekontaminasi pulau itu dengan menyemprotkan 280 ton larutan formaldehid yang diencerkan dengan air laut ke seluruh bagian pulau seluas 196 hektar. Pada tanggal 1 Mei 1990, pulau itu dibeli kembali oleh ahli waris dari pemilik aslinya dengan harga jual 500 pound sterling. Hal itu dilakukan setelah Pulau Gruinard dinyatakan aman dari sekawanan domba yang tetap sehat setelah ditempatkan di pulau itu sebelumnya. Pada 24 April 1997, Eugene Morrison Stoner tutup usia pada umur 74 tahun. Ia adalah insinyur yang dikenal sebagai perancang senapan Armalite AR-15. Armalite AR-15 dirancang sebagai senapan ringan berkaliber kecil yang mampu menembakkan kartrid berkecepatan tinggi. Keunggulan ini memungkinkan prajurit infanteri membawa lebih banyak amunisi. Pada akhirnya, Armalite AR-15 diadopsi oleh militer Amerika Serikat sebagai senapan M16 yang mulai diproduksi pada Maret 1964. Seiring berjalannya waktu, M16 menjadi salah satu senjata api legendaris di dunia. Pada 16 Mei 1990, Eugene Stoner dan Mikhail Kalashnikov bertemu untuk pertama kalinya. Masing-masing dari mereka memegang senapan legendaris yang mereka rancang sendiri, yaitu AR-15 dan AK-47. Pada 24 April 2003, Hetty Nugent-Godokan tutup usia pada umur 92 tahun. Ia adalah astronom dan ahli matematika yang dikenal sebagai astronom wanita pertama Turki. Pada 24 April 2005, Snoopy lahir di Korea Selatan. Ia adalah anjing pertama hasil cloning yang dibuat menggunakan sel dari telinga anjing dewasa ras Afghanistan yang berusia 3 tahun dengan sel telur kosong. Setelah sel telur itu membelah dan berkembang menjadi embrio, pada akhirnya embrio itu dipindahkan ke 123 induk donor. Meskipun hanya 3 embrio yang berhasil berkembang, namun hanya Snoopy yang menjadi satu-satunya yang selamat. Proses cloning yang membutuhkan waktu hampir 3 tahun ini merupakan hasil penelitian para ilmuwan di Seoul National University yang dipimpin oleh Hang Wook-soo. Nama Snoopy diambil dari Seoul National University dan puppy yang berarti anak anjing. Majalah Time tahun itu menobatkan Snoopy sebagai penemuan paling menakjubkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara anjing klon dan anjing biasa. Umur anjing klon itu bisa setara dengan anjing ras Afghanistan pada umumnya yang mampu bertahan hidup rata-rata sampai 11,9 tahun. Pada 24 April 2011, Wikileaks membocorkan file Teluk Guantanamo. Salah satu data dalam dokumen itu menyebutkan bahwa sebanyak 150 orang Afghanistan yang tidak terkait dengan aksi terorisme dipenjara di kamp tahanan Guantanamo. Mereka yang tidak bersalah tapi ditangkap adalah warga Afghanistan yang berprofesi sebagai petani, koki, ataupun sopir. Kamp tahanan Guantanamo adalah fasilitas militer Amerika Serikat untuk menahan pelaku terorisme tanpa proses pengadilan sebelumnya. Pada 24 April 2013, Haji Muhammad Jeffrey Al-Bukhari tutup usia pada umur 40 tahun. Ia adalah seorang pendakwah, penyanyi, dan aktor yang dikenal dengan sebutan
Ustadz UJ. UJ wafat dalam sebuah kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia menabrak pohon setelah kehilangan kendali atas Kawasaki IR6N yang sedang dikendarainya. Itulah sejarah yang terjadi pada 24 April. Jika ada sejarah lain yang baru kamu ketahui, silakan tulis di kolom komentar ya.